Untuk penerimaannya itu sampai lulus sampai semester 8. Jadi lulusnya apabila lebih dari semester 8 itu sudah tidak dikenai beasiswa Basnas. Jadi untuk beasiswanya itu kurang lebih 4 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar dengan mahasiswa penerima beasiswa cendikia atau Basnas. Mari kita sambut mahasiswa IAIN Ponorogo yang ganteng dan cantik-cantik. Halo Mas Mbak. Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Satu, Ya. dari Mbaknya dulu. Ya, nama saya Zenanta Agustia. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya sebagai koordinator beasiswa Basnas angkatan 5. Gitu. Perkenalkan, saya Meliana Maulidah Hartanti, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di Basnas ini sebagai tim IT-nya. Saya Levin Alfiah dari jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam. Saya sebagai Sekretaris 1 BCP Angkatan 5. Beasiswa Basnas ini sudah angkatan ke 5. Oh, berarti sudah. Kalau penerimaannya gimana sih Basnas itu? Satu kali penerimaan beasiswa itu berapa semester? Ya, untuk penerimaannya itu umumnya dilaksanakan di pertengahan tahun, Bu. Jadi umumnya di bulan Juli. Nah, itu untuk target yang didaftarkan ya, anggotanya itu di semester 5. Jadi setiap di semester 5 itu memulai pendaftaran beasiswa Basnas. Seperti itu. Berapa semester akan mendapatkan beasiswa Basnas atau sampai lulus? Ya. Untuk penerimaannya itu sampai lulus sampai semester 8. Jadi lulusnya apabila lebih dari semester 8 itu sudah tidak dikenai beasiswa Basnas. Jadi untuk beasiswanya itu kurang lebih 4 semester atau 2 tahun. Jadi satu kali daftar mendapatkan beasiswa selama 4 semester. Iya. Apakah itu nanti ada punishment ketika maksudnya mungkin dalam 1 tahun atau 1 semester ada penilaian, lalu ketika dianggap kurang itu ada punishment-nya atau tidak? Oh ya. Untuk setiap semester itu dari pusat itu selalu mengirimkan link. Nah, linknya itu untuk memonitoring IPK setiap mahasiswa beasiswa Basnas atau BCB, beasiswa cendikia Basnas. Nah, selain itu juga saya selaku koordinator, Bu, ya, itu selalu memonitoring setiap mahasiswanya itu. Misalkan ada mahasiswa yang sudah 2 kali tidak ikut monitoring misalkan, itu kan kegiatan wajib, Bu. Nah, apabila tidak ikut 2 kali saya memberikan peringatan secara lisan gitu, Bu. Ya. Oh gitu. Berarti kegiatannya itu monitoring ya? Monitoring apa? Mungkin bisa di Mentoring. Oh, mentoring. Iya. Kegiatannya mentoring. Mentoring Bisa setiap bulan. bisa diceritakan kegiatan mentoring itu kegiatan yang seperti apa? Mentoring itu seperti pembinaan, pendampingan dari seorang mentor kepada kami sebagai awardee beasiswa cendekia Basnas, dan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Terus tema yang kita gunakan itu sudah ditentuin dari pusat, kita tinggal menerapkan saja. Kemudian mentornya juga menyesuaikan dengan tema. Misalnya ketika kita bahas tentang personal branding dan self development tuh, kita kemarin ngambil mentor itu Bu Desi Puspitasari. Iya, bagian international office. Kemudian kalau materi literasi kontekstual kita ngambil mentor itu Profesor Miftahul Huda. Jadi mentornya juga disesuaikan dengan materi. Oh gitu. Jadi setiap bulan akan ada ketentuan dari Basnas Pusat terkait mentoring apa yang akan kalian terima gitu. Iya, betul. Lalu kalian juga sendiri yang mencari mentornya. Iya. Dari tempat mentor keseluruhannya kita sama waktu ya. Iya. Waktunya Nanti berapa hari apa? selanjutnya kami membuat surat dan menghubungi beliau, bisa atau tidak, menyesuaikan jadwal beliau. Tanggalnya menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Seperti kemarin waktu kami magang, Iya, Iya. magang sama KPM gitu. Iya, Ya, gimana itu menyesuaikan. kalau ada magang KPM gitu? Ya, yang pertama saya
menanyakan terlebih dahulu Bu, tema yang untuk bulan ini apa ke Pak Elvin selaku mentor BJB Yayan Ponorogo. Nah setelah temanya itu kemudian saya menentukan kira-kira sama Pak Elvin juga menentukan kira-kira mentor yang pas atau pemateri yang pas untuk tema ini siapa. Kemudian juga menyesuaikan ke teman-teman kira-kira di hari ini itu bisa apa enggak. Kalau misalkan tidak bisa ya diganti di opsi yang kedua itu untuk pelaksanaan. Lalu kalau boleh tahu, kenapa kalian kemarin kok daftar beasiswa Basnas itu alasannya apa? Daftar kan? Iya. Atau Iya, dipilih? Iya. Apa alasannya Iya. kok tahu beasiswa Basnas terus kok ingin daftar itu gimana Iya. ceritanya? Dari saya dulu Bu. Iya. Iya, dari saya dulu. Saya awal pertama kali ingin mendaftarkan beasiswa Basnas itu dari tokoh masyarakat. Dari tokoh masyarakat di desa saya ketika itu diinfokan ada beasiswa cendekia Basnas. Nah, karena saya sebelumnya belum ada basic mendaftar Basnas beasiswa ya. Nah, itu saya memberanikan diri ketika itu mendaftarkan beasiswa Basnas di tahun 2023 tahun kemarin. Nah, itu ada tips and trick dari angkatan di atas saya, kemudian saya melihat dan dari tips and trick itu saya terapkan ke ketika proses pendaftaran gitu. Nah, itu awal mula saya mendaftarkan beasiswa Basnas. Jadi sebelumnya nggak tahu apa itu beasiswa Basnas gitu nggak tahu? Belum Bu. Oh. Taunya Basnas saja. Oh, namanya Iya. cuma Basnas gitu. Iya. Apa Mbak? Kok Kalau- bisa daftar beasiswa Basnas? Kalau saya tuh tahu info ini dari grup angkatan PAI Bu. Itu di share pamflet terus kebetulan saya dulu ketika di Mandua Ponorogo juga pernah dapat beasiswa Basnas ini. Oh gitu, berarti beasiswa Basnas itu bukan hanya di perguruan tinggi? Kalau di angkatan Madrasah Aliyah juga ada sendiri. Oh. Tapi bukan beasiswa cendekia Basnas, beasiswa Basnas saja. Itu kalau sekolah saya dulu itu langsung ditunjuk madrasah Bu. Kalau yang ini kan kita daftar seleksi, terus saya juga ingin join gitu loh Bu, ingin dapat relasi yang positif. Kalau di Gen B sebenarnya itu tertarik dengan Gen B Bu, Oh, tapi iya. kalau Gen B buat pendidikan itu kan prioritasnya kecil. Jadi saya ingin mencoba Basnas ini. Lalu perbedaannya apa menurut kamu ya? Beasiswa Basnas ketika di Madrasah Aliyah sama di perguruan tinggi ini apa? Kalau di Madrasah Aliyah kemarin kebetulan itu pandemi, jadi sama-sama mentoring Bu kegiatannya, mentoring wajib. Itu langsung yang absen tuh pusat Bu. Jadi kalau nggak punishment-nya langsung dari pusat. Kalau yang di perguruan tinggi kan lebih mandiri. Oh iya. Mandiri. Berarti untuk mentoring dan lain sebagainya langsung dari pusat ketentuan. Kalau yang waktu madrasah lo ya. Iya. Kalau waktu perguruan tinggi ini langsung dari kalian sendiri yang menentukan. Iya. Mentornya juga langsung dari pusat kalau di Madrasah Aliyah. Kalau ini kan mentor dari kita. Oh gitu. Iya. Kalau Mbaknya? Kalau saya dari story Instagram Yayan Ponorogo. Agak beda. Iya. Ya saya bukan sosmed kayak gitu. Iya, iya. Terus saya tuh penasaran, oh ada pendaftaran beasiswa yang buka. Terus kami carilah di Instagram BCB Yayan Ponorogo. Terus saya lihat, oh kayak gini acara kegiatannya kayak gini. Terus gimana ya persyaratannya? Terus saya unduh itu persyaratannya. Terus saya coba lengkapi berkasnya satu persatu. Sekalian lihat itu tutorial di YouTube. Gimana tips-tipsnya biar bisa lolos BCB gitu. Karena memang beasiswa Basnas ini kan nggak hanya di IAIN Ponorogo ya. Iya. Iya. Tapi di mana aja beasiswa Basnas? Ini Bu, sebenarnya beasiswa Basnas ini ada beberapa cakupan. Yang pertama beasiswa Basnas dalam negeri. Nah ini termasuk IAIN Ponorogo. Itu ada sekitar 140-an sekian yang mencakup di dalam negeri itu. Perguruan Ya, tinggi. Rata-rata PTKIN. 113. 113 Iya, ya. 113. 113. Kemudian ada BCB Mahat Al-Ali. Iya. Mahat Al-Ali itu bagi perguruan tinggi yang itu mempunyai semacam sistemnya pondok pesantren gitu Bu. Mahat Al-Ali. Kemudian ada beasiswa khusus santri, itu cakupannya yaitu tadi madrasah, sanawiyah, aliyah, itu yang santri itu. Kemudian yang terakhir ada beasiswa luar negeri ya, Iya. yaitu cakupannya di Maroko sana, Maroko, Mesir,
Oh, berarti. sama Mesir. Lalu mungkin ada tips and trick nggak dari kalian untuk mahasiswa IAIN Ponorogo yang mau daftar beasiswa Basnas? Daftarnya mulai semester berapa? Semester 5. Oh, mulai semester 5. Iya. Apa? Biar bisa lolos menjadi bagian dari penerima beasiswa Basnas. Kalau dari saya, yang pertama itu sering-seringlah mencari informasi, baik itu di Siakat atau di website IAIN atau di sosial media IAIN, kayak gitu. Terus selanjutnya ya cari informasi juga dari kakak-kakak tingkat kayak gitu, atau teman-teman. Kan secara keseluruhan tuh kayak beasiswa tuh hampir sama persyaratannya, baik itu kan saya dulu waktu awal semester itu pernah ikut beasiswa PPA juga, pernah nyoba ikut. Oh, PPA ya, PPA Prestasi itu akademik. dapat. Terus kemudian nyoba Genbi tapi nggak keterima di Basnas ini. Gitu. Jodoh ya. Kalau sudah mahasiswa tuh kita harus banyak-banyak relasi, Bu. Kalau enggak kita yang mencari informasi, kita akan ketinggalan. Kan kita bukan lagi anak SD yang masih didulang, yang Harus nunggu gitu. Iya, kita harus mandiri, harus. Iya. Kalau saya sendiri tuh harus berani, yang penting berani gitu. Coba Jadi, dulu. Ya coba dulu, kemudian berani dan juga pede. Karena yang saya ada sedikit cerita ini Bu ya. Iya. Kemarin itu diceritain kalau Wamen sekarang, Wamen pendidikan tinggi itu, Prof. Stella Christy itu. Iya. Itu kan beliau mendapatkan beasiswa di Cina itu karena kepedean beliau ketika ketika wawancara dan juga mengikuti sesi-sesi yang lainnya. Karena itu yaitu yang menjadi acuan saya ketika mendaftar beasiswa khususnya. Yang penting pede aja. dulu aja gitu. Iya, ya, itu Modal utama. Optimis dulu. optimis. Lalu kalian kan sekarang semester 7 ya? Iya. Dari semester 5 setiap bulan mendapatkan mentoring dari Iya. mentor-mentor gitu. Lalu apa sih menurut kalian yang setelah kalian dapatkan dari mentoring yang dilakukan itu loh? Sebelumnya dan mungkin sekarang itu apa sih perbedaannya? Dapat ilmu, tentunya ilmu ya, Bu. Jadi ilmu sebagai bekal kita untuk terjun ke masyarakat, ilmu untuk kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana jadi mahasiswa yang mempunyai kekuatan diri. Terus kemudian yang lebih penting itu karir kita pasca dari kampus ini. Karena di Basnas sendiri kita dikasih mentoring tentang itu. Oh, contohnya materinya apa sih? Sebenarnya ada beberapa materi Bu. Yang pertama itu dulu terkait mental growth mindset ya, membuat mental berpikir kita itu lebih berkembang itu. Intinya untuk itu mental growth mindset. Kemudian ada juga karir pasca kampus. Itu tadi yang sudah diceritain bagaimana mahasiswa itu mempersiapkan diri untuk karirnya ke depannya itu seperti apa, apakah lanjut S2 atau kerja. Kemudian ada personal branding, mengembangkan bagaimana diri kita itu jadi diri kita itu agar tidak diremehkan orang lain, agar bisa ada apresiasi dari orang lain. Punya gitu. value tersendiri gitu, nilai tersendiri. Mungkin ya itu. Jadi yang kalian dapatkan di saat menerima beasiswa Basnas itu berarti tidak hanya uang tunai atau apa bahasanya itu pengganti UKT. Untuk membayar UKT, tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak kalian dapatkan waktu perkuliahan kan itu. Iya. Materi-materi yang ya tidak ada di matkul atau mata kuliah kalian. Iya. Selain itu kami juga bisa berbagi pengalaman juga, karena kan di beasiswa Basnas itu ada berbagai kategori kan Bu di sini. Iya. Kalau saya sendiri dari kemarin dari kategori prestasi. Oh gitu. Iya, kami bertiga prestasi dari semua, prestasi. Bu. Ya. Selain prestasi ada juga aktivis dan juga wirausahawan muda. Sama jurusan prioritas. Iya. Jadi dalam satu angkatan itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Kami saling sharing informasi bagaimana cara menjadi wirausaha muda itu, bagaimana cara menjadi aktivis. Itu terus jurusan pengalaman prioritas. lomba, lomba yang juga. prestasi. Oh, berarti prestasi itu dibuktikan mungkin dengan sertifikat lomba-lomba yang pernah didapatkan gitu. Kalau kalian
Berarti mungkin dari nilai akademik, Kami dari Iya. nilai IPK, IPK. atau IPK itu menjadi Bisa. persyaratan wajib minimal 3 IPK-nya untuk IPK. Dan juga persyaratan lainnya itu ada transkrip nilai, Iya, terus esai, KTP/KK, pernyataan. iya. dari tokoh masyarakat, Tokoh surat masyarakat. pernyataan. Ya, rekomendasi dari tokoh masyarakat. Oh, berarti itu tadi yang penting Iya. ya. Iya. Salah Yang paling- satu hal yang iya. penting Iya. itu Iya. rekomendasi dari Tokoh tokoh Sebenarnya yang masyarakat. paling penting itu esainya itu, Bu. Esainya. Yang nanti dinilai ketika wawancara itu. Esainya itu ya mencakup jadi diri kalian atau Siapa kita. sih aku itu? Ya, siapa Iya. sih aku itu, terus kontribusi apa sih yang ingin kalian kontribusikan di zakat ini atau Basnas ini. Dan kontribusi yang sudah kita lakukan. Iya, gitu. Oh gitu, jadi selain kalian mendapatkan informasi mengenai Basnas itu apa yang sebelumnya nggak tahu gitu ya, tapi Iya. juga mendapatkan informasi-informasi lain Iya. gitu. Mungkin saya ceritakan sedikit, Bu, terkait kategori, Bu, ya. Ya. Kategori di Basnas itu ada 4. Yang pertama itu ada aktivis, kedua wirausaha, ketiga prestasi, yang keempat itu jurusan prioritas. Nah, untuk yang keempat tadi ya, untuk yang keempat itu jurusan prioritas itu setiap angkatan itu beda-beda. Misalkan di angkatan saya itu jurusan prioritasnya di tarbiyah saja, seputar tarbiyah. gitu. Tapi kalau di angkatan bawah saya, angkatan 6, itu jurusan kesyariahan, mencakup ya HES atau HKI, HKI, gitu. HTN. Iya, seperti itu. Kemudian dari dari kategori aktivis ya, dari kategori aktivis itu utamanya ya mencakup organisasi yang kalian ikuti ketika di kampus atau bahkan di rumah kalian atau di lingkungan, di ya, lingkungan seperti masyarakat. rumah remaja masjid Seperti dan lain-lain. IPPNU, IPNU. Ya. Kemudian ada juga dari prestasi. Prestasi itu ya mencakup prestasi yang diutamakan, yaitu nasional bahkan juga internasional. Iya. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga wirausaha. Wirausaha itu ada pengkhususan, yakni mereka yang mempunyai usaha sendiri, ya sendiri, kata kuncinya sendiri, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Jadi kalau itu wirausahanya punya orang tua misalkan, itu bukan masuk kategori itu. Jadi harus sendiri gitu. Mungkin ada nggak saran buat kalian, saran dari kalian buat teman-teman yang ingin daftar beasiswa Basnas apa? Oh ya, kalau dari saya sendiri sarannya ya pertama kali ketika mendaftar ya tadi motivasinya ya pede, kemudian memperbanyak relasi agar tahu info-info terkait beasiswa, kemudian memperhatikan khususnya ikut tips and trick yang ada, yang pasti selalu dilakukan oleh BCB ya setiap tahunnya. Setiap Di mana angkatan. itu? Ditunggu aja di Instagramnya. Biasanya itu di pertengahan tahun, Bu. Di Nanti bulan bisa Juli. join di WhatsApp group. Ya, Iya, WhatsApp group. ada grup WhatsApp. Tadi join di Instagramnya BCB Iya. YIN Ponorogo. Iya. Gitu, biar tidak ketinggalan informasi. Iya. Gitu. CPN Ponorogo. Mungkin ada saran? Kalau dari saya tentunya mempersiapkan diri dari semester awal. Jadi kan di semua beasiswa di YIN Ponorogo kecuali KIP itu kan kita dapatnya itu mulai semester 3. Jadi kan ya. Nah, dari semester 1 2 itu kita gitu, Bu, memperbanyak relasi sama mencari informasi. Nah, kemudian kan kayak IPK kan harus naik ya, Bu. Jadi mulai semester 1 ke semester 2 ke semester selanjutnya bagaimana cara kita mempertahankan IPK agar tidak jatuh. Kan tentunya kita harus terus meningkatkan belajar agar nilai IPK semakin naik gitu. Dan juga mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang mau dikumpulkan gitu. Kalau dari saya tuh teman-teman harus teliti waktu mengunggah berkas-berkasnya. Karena kemarin waktu saya daftar, saya tuh barengan sama teman saya. Nah, teman saya tuh nggak keterima, sementara saya keterima. Ternyata ada berkas yang kurang. Oh gitu. Iya. Kayak itu hal sepele, tapi ternyata banyak orang yang Iya, mengabaikannya. Iya, gitu. iya. Harus diteliti lagi Iya. gitu ya. Iya. Jangan sampai ada berkas atau mungkin dokumen yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan tapi tidak Iya, terupload Iya. gitu. Ketinggalan.
Jadi mungkin informasi yang sangat menarik dan sangat informatif lah bagi teman-teman mahasiswa IAIN Ponorogo mungkin yang ingin mendaftar beasiswa Basnas, karena bagi kalian yang masih semester 1, 3 jangan khawatir, mungkin ada yang bersedih, saya kok nggak keterima beasiswa KIPK gitu kan, nggak usah khawatir. Di IAIN Ponorogo beasiswanya nggak hanya KIPK, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi bagi kalian semester 1, 3 yang belum menerima beasiswa KIPK, jangan khawatir, masih ada beasiswa Basnas bagi teman-teman di IAIN Ponorogo. Jadi jangan lupa daftar beasiswa Basnas di IAIN Ponorogo dan follow Instagramnya BCB IAIN Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.